Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sahabat semua, bolo, konco, teman-teman. Ya, hari ini kita kembali bertemu dan kemarin sebetulnya saya ada sentilan sedikit untuk nongkrong. Lalu ada salah satu teman bertanya gini, Rizky, gimana ya? Saya ini kalau di rumah kayaknya dipandang orang tua salah terus, pokoknya kayaknya ada aja salahnya. Kadang gue udah ikut bantuin nolongin, ya terus abis itu malah salah kan, ya makin diomelin gitu kan, pekerjaannya jadi nggak beres gitu. Nah ini akhirnya saya tergelitik untuk membahas tentang bagaimana seharusnya anak memandang orang tua. Pertama, kewajiban birrul walidain itu adalah kewajiban yang luar biasa besar fadilahnya dan luar biasa tinggi juga perintahnya. Bahkan Allah menyampaikan anishkurli wali walidaika. Setelah bersyukur kepadaku, ya bersyukurlah kepada orang tua kalau bisa. Karena apa? Karena orang tua ini menjadi wasilah kita bisa hadir di dunia, ya. Karena kerja sama bapak dan ibu kita, ya sehingga kita bisa lahir. Kalau misalkan kita tidak lahir sebagai manusia, sebagai orang yang bisa mencet YouTube lalu Anda ngeklik video ini, kita akan terlepas dari yang namanya ni'matul ijad wa ni'matul imdadat. Itu kata Imam Fakhruddin Ar-Razi. Ni'matul ijad adalah nikmat wujud, hadirnya kita di dunia ini. Dan kalau sudah hadir, maka kita berpotensi dua, melakukan amal soleh, melakukan amal yang tidak soleh. Selama kita punya kesempatan untuk melakukan amal soleh, maka kita berkesempatan untuk masuk surga. Kalau kita berkesempatan masuk surga, maka kita berkesempatan untuk menikmati nikmat-nikmat yang sangat besar. Dan semuanya bermula dari mana? Kelahiran kita di dunia. Siapa yang menyebabkan? Tentu Allah, tetapi melalui perantara kedua orang tua kita. Maka begini, dalam Al-Quran, perintah untuk berbakti kepada kedua orang tua itu ada beberapa redaksi. Dan salah satunya adalah wa wassaynal insana biwalidayhi. Jadi diwasiatkan kepada manusia memang kalau dia kepada orang tuanya harus dua. Satu ada ihsanan, satu ada husnan. Wa wassaynal insana biwalidayhi husnan di Quran surah Al-Ankabut ayat 8. Wa wassaynal insana biwalidayhi ihsanan. Ada di Quran surah Al-Ahqaf ayat 15. Kalau kita merujuk pada terjemahnya, ya, artinya sama-sama mesti berbuat baik. Tetapi kalau misalkan ada pergeseran kosakata, satu disampaikan dengan husnan dan satu yang lainnya disampaikan dengan ihsanan, maka mesti akan mengandung makna yang berbeda. Sebagaimana kaidah tafsir menyampaikan ziyadatul mabna tadullu ala ziyadatil makna. Adanya huruf, ya, perbedaan bangunan kata itu pasti menunjukkan adanya perbedaan makna. Saya berikan sebuah contoh secara real bagaimana kata husnan dan ihsanan bekerja. Ibu, bapak, umi, abi, ayah, bunda, dan semuanya mendengar video ini mesti merasa bangga dan bahagia ketika anaknya mendapatkan prestasi tertentu. Entah karena hafal Al-Quran, entah juara satu paralel tiap kelas dalam setiap tahunnya, mendapatkan penghargaan, menang lomba robotik, menang lomba pidato, menang lomba kaligrafi, dan lain sebagainya. Itu sesuatu yang membanggakan. Karena sejatinya ketika anak berprestasi dan bertindak membanggakan, yang keikutan jadi bagus siapa? Ya pasti orang tuanya. Pinter banget sih ini, emang anaknya siapa? Kan gitu. Kok jago banget sih ini, emang anaknya siapa? Kan gitu. Sehingga ketika kita melakukan hal yang baik, berprestasi, dipandang orang baik, itu tindakan yang namanya husnan. Tindakan yang baik. Lalu bagaimana dengan wawassaynal insana biwalidayhi ihsanan? Yang sama-sama kita tahu, tidak semua orang yang punya prestasi membanggakan itu bisa berkorban. Maka keinginannya Al-Quran adalah selain kita menjaga nama baik kedua orang tua, selain kita membuat bangga kedua orang tua, selain kita menenteramkan hati kedua orang tua, maka ihsanan, mampulah untuk berkorban pada kedua orang tua kita. Ya kalau misalkan seperti kasus teman saya tadi yang bantu-bantu di rumah kelihatannya salah terus, paling itu korban perasaan sedikit gitu ya.
sebel-sebel dikit gitu. Tidak sampai berkorban materi, tidak sampai berkorban waktu yang terlalu besar gitu. Tapi coba kita lihat gitu, bagaimana perjuangan kedua orang tua kita. Mengapa kita sampai sulit sebegitunya untuk berkorban ketika kita tahu betapa besar perjuangan beliau-beliau semua. Dan inilah yang salah satu menyebabkan kenapa perintahnya di Quran itu yang ada anak berbakti kepada orang tua. Karena kalau orang tua memandang anak itu pasti sudah inginnya memberikan segala yang terbaik. Ya, kalau anak belum tentu ketika nanti orang tuanya sudah sepuh, sudah butuh perawatan, sanggup melakukan hal-hal yang demikian. Maka Quran tidak hanya ingin berhenti kepada kebaikan-kebaikan yang sifatnya bisa dilihat oleh mata dan dibanggakan saja, tetapi sampai masuk ke dalam sejauh mana anak ini bisa berkorban kepada kedua orang tuanya. Diskusi lanjutannya adalah ketika kita mengetahui begitu tingginya derajat orang tua di dalam Al-Quran tadi, maka ada yang namanya mafhum mukhalafah, paham kebalikannya. Seperti apa nih paham kebalikannya? Kalau tingginya derajat mesti mengandung konsekuensi juga tingginya tanggung jawab, besarnya tanggung jawab. Nah, disinilah perlunya sebagai orang tua terus mengupgrade diri dengan ilmu, terus mengupgrade diri dengan kebaikan, agar apa? Agar menjadi kawan bertumbuh anak yang luar biasa. Karena kalau dengan ilmu yang terus meningkat, pengetahuan yang terus bertambah, kita akan terus mendapatkan wawasan dan pengetahuan, sehingga dalam mendidik, kita akan memiliki keputusan-keputusan yang tepat dan sesuai akan kebutuhan yang dimiliki oleh anak. Cara mendidiknya pun akan berubah, cara memandang masalah pun akan berubah, cara menyelesaikan konfliknya pun akan berubah. Dan hubungannya akan menjadi baik. Salah satu pintunya adalah lewat ilmu tadi. Dan kenapa perlu terus belajar, perlu terus mengembangkan diri? Karena Imam Mutawalli Sya'rawi menyampaikan anak adalah peniru yang ulung. Dia akan melihat bagaimana orang tuanya dan dia akan mengambil contoh dari orang tuanya. Ya tidak mungkin kita mengharapkan anak yang rajin ibadah, rajin belajar, tetapi kita mengeluarkan perintah untuk ibadah dan belajar sambil buka handphone, sambil dengerin video-video pendek. Ini akan sulit. Karena ya mama atau ayah saja tidak melakukan hal demikian, kenapa nyuruh gitu. Tetapi kalau diberikan contoh dulu, diberikan arahan, diberikan keteladanan, ya secara tersadar dia akan menurut. Karena mau melawan pun dia sulit. Sedangkan orang tuanya sudah mempraktikkan terlebih dahulu. Nah, ini salah satu bagian kecil betapa besarnya tanggung jawab orang tua kepada anak. Karena memang anak diperintahkan sedemikian besar untuk birrul walidain. Dan itu akan mengandung konsekuensi bahwasanya orang tua juga mesti mendidik dengan contoh. Tapi lagi-lagi kami mohon untuk tidak disikapi pemahaman ini secara transaksional. Kalau sudah dihormati lalu harus melayani, tidak seperti itu. Maksudnya adalah perintah yang diberikan oleh Allah kepada kita itu mesti mengandung kebaikan. Itu mesti merujuk pada ketentraman di keluarga tersebut. Jadi jangan pernah dinilai dari sisi transaksional saja, tetapi yakinilah bahwasanya mendidik anak ataupun sebaliknya menghormati orang tua, menghargai dan berbakti, keduanya adalah sama-sama perintah Allah. Sehingga yang dibangun dalam keluarga ini adalah paham bersama bahwasannya adanya keluarga, adanya ayah, ibu dan anak adalah kumpulan orang-orang yang ingin sama-sama menuju Allah Subhanahu wa taala dengan cara yang terbaik. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.